Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusif yang ada di Indonesia. Pendidikan adalah kebutuhan dasar setiap manusia, seperti yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Oleh karenanya, sangatlah jelas bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengenyam pendidikan dalam konsep yang merata, termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan dan fisik atau yang sering kita sebut dengan difabel, seperti halnya anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, juga anak-anak layanan khusus, karena mereka juga memiliki cita-cita dan masa depan. Konsep pendidikan untuk semua menjadi semangat baru yang dicanangkan pemerintah sebagai kesungguhan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali untuk mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan berkarakter. Dalam milestone 10 tahun pembangunan pendidikan dan kebudayaan terlihat jelas peningkatan yang signifikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus serta Layanan Khusus menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai bentuk pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan inklusif. Sekolah inklusif merupakan salah satu wujud dari penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sekolah tersebut dimaksud sebagai sekolah dengan sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler. Dengan kata lain, pendidikan inklusif dan konteks pendidikan formal merupakan sekolah yang memberi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan yang dididik bersama dengan anak-anak lainnya tanpa terkecuali untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Konsep pendidikan inklusif yang telah menjadi kesepakatan internasional untuk mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusif adalah Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optimal Protocol yang disahkan pada Maret 2007. Pada pasal 24 dalam konvensi ini disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusif di setiap tingkat pendidikan. Dalam proses penyelenggaraan, pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Sejalan dengan kecenderungan tuntutan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusif, Indonesia pada tahun 2004 menyelenggarakan konvensi nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, pada tahun 2005 diadakan Simposium Internasional di Bukit Tinggi dengan menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa setiap anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak. Berdasarkan pengembangan sejarah pendidikan inklusif dunia tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 2000 mengembangkan program pendidikan inklusif. Program ini merupakan kelanjutan program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an. Akan tetapi, pada tahun tersebut, pendidikan inklusif masih kurang berkembang dan baru mulai pada tahun 2000 dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia menggunakan konsep pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif saat ini mengalami perkembangan yang pesat
Penerimaan masyarakat terhadap pendidikan inklusif juga semakin baik. Peningkatan mutu sumber daya pendidikan juga semakin ditingkatkan. Tenaga pendidik muda yang penuh dengan dedikasi dan profesional dihasilkan dengan meningkatkan mutu latar belakang pendidikan mereka. Kualitas tenaga pendidik juga menjadi target pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif sudah hampir menyeluruh di Indonesia. Para peserta didik, khususnya yang berkebutuhan khusus, juga dilatih dengan keterampilan yang diharapkan dapat menciptakan kemandirian. Juga diselenggarakan kegiatan-kegiatan penunjang pendidikan inklusif di luar pendidikan belajar mengajar, seperti kepramukaan, olahraga, dan kegiatan unjuk bakat. Pemerintah juga memberikan apresiasi dan penghargaan yang besar kepada pihak-pihak yang memiliki peran besar dalam peningkatan pendidikan inklusif di Indonesia. Penganugerahan inklusif melihat perkembangan pendidikan inklusif saat ini sangat menggembirakan di mana peranan orang tua, murid, dan masyarakat sangat mendukung penerimaan pendidikan inklusif secara umum. Hasil yang ingin dicapai dengan pendidikan inklusif adalah mampu mewujudkan lulusan atau output pendidikan yang memiliki kompetensi yang setara dengan pendidikan reguler, walaupun tidak mengesampingkan kekhususan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Hasil pendidikan inklusif diharapkan mampu menciptakan lulusan yang bersaing di dunia kerja dan dapat diterima oleh masyarakat. Setidaknya, kemampuan yang telah diraih selama ini dalam pendidikan inklusif perlu dipahami dan dimengerti oleh masyarakat, sehingga akan semakin meningkatkan dukungan dan peran aktif masyarakat dan dalam perkembangan pendidikan inklusif selanjutnya. Dari kondisi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang sudah dicapai saat ini, peran dan dukungan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat tetap dibutuhkan. Oleh karenanya, keberhasilan pendidikan inklusif di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama, yang pada akhirnya dapat mencapai visi pendidikan untuk semua tanpa ada pengecualian atau diskriminasi.